Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها المشاهدون الكرام، نحن طالبات من قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سلطان أحمد الإسلامية الحكومية غورنتالو. في هذه الفرصة الغالية سنشرح لكم جزءا من علم البلاغة، يعني سجع والاقتباس. أنا رسمي جارين سأشرح لكم يعني سجع، وأنا فاطمة معلم سأشرح لكم يعني اقتباس. فلاحقوا معنا. طيب، أولا سأشرح لكم يعني سجع. في اللغة العربية السجع هو وافق الفاصلتين في حرف الأخير. Saja adalah kesamaan huruf terakhir dalam dua fasilah atau susunan kalimat. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih fasilah itu? Jadi fasilah adalah bait, syair, ataupun penggalan dalam sebuah kalimat. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah sajak. Nah, sajak ini merupakan hal yang paling lumrah di kalangan para pelajar. Mengapa demikian? Karena kita sejak dulu di bangku SD sampai dengan SMA sering mendengar istilah-istilah sajak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, yang melekat dalam ingatan para pelajar bahwa sajak ini adalah irama-irama yang indah. Nah, tidak salah lagi bahwa sajak itu berkaitan dengan nada yang berirama. Sebagaimana ataupun pada hakikatnya sajak ini merupakan serapan dari bahasa Arab yakni saja, yang artinya nada yang berirama. Nah, sajak ini merupakan salah satu kajian materi dalam ilmu balaghah terkhusus pada materi muhassinat lafziyah. Nah, kembali pada pengertian awal bahwa sajak adalah kesamaan huruf akhir dalam dua fasilah ataupun susunan kalimat. Nah, untuk memudahkan, di sini saya ingin men-sharing kepada teman-teman terkait contoh yang telah saya dapatkan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Antara radiyah dan 'aliyah merupakan sajak. Mengapa? Karena memiliki kesamaan huruf akhir. Kemudian, sajak ini dalam Al-Quran hampir sebagian mengandung ayat-ayat dalam Al-Quran mengandung sajak. Ini membuktikan bahwa Al-Quran merupakan karya sastra yang paling tinggi dan paling indah. Baik teman-teman, jadi untuk memudahkan teman-teman memahami sajak, di sini terdapat dua ciri dari sajak. Yang pertama, ada sajak yang fasilah ataupun fakrohnya itu sama. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Jadi antara jazua dan manu'a memiliki wazan yang sama. Kemudian yang kedua, sajak yang fasilah pertama, fasilah kedua, ketiga dan seterusnya lebih panjang dari fasilah yang pertama. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim wal fajr walayalin ashar. Demi fajar dan malam yang ke-10. Jadi antara al-fajr dengan walayalin ashar ini lebih panjang fasilah yang kedua. Di sini sajaknya memiliki kesamaan pada huruf terakhir yakni huruf ra. Kemudian teman-teman, dalam sajak ini terdiri atas 3 pembagian. Yang pertama ada sajak mutaraf, yang kedua ada sajak mutawazi, dan yang ketiga ada sajak al-mursahah. Di sini saya akan menguraikan satu persatu. Yang pertama ada sajak mutaraf. Teman-teman perlu ketahui bahwa sajak mutaraf ini adalah sajak yang memiliki wazan berbeda tetapi huruf akhirnya sama. Contohnya, malakum la tarjunallahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Jadi antara waqara dan atwara memiliki perbedaan wazan tetapi memiliki huruf yang sama yakni huruf ra, waqara dan atwara. Kemudian sajak yang kedua adalah sajak mutawazi. Jadi sajak mutawazi ini adalah sajak yang memiliki kesamaan pada hurufnya saja. Contohnya, fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Antara fiha sururum marfu'ah, antara marfu'ah dan wa akwabum mawdu'ah, antara marfu'ah dan mawdu'ah memiliki kesamaan hurufnya saja, yakni huruf terakhir yakni alif sama huruf tamarbutnya. Itu memiliki kesamaan. Kemudian yang selanjutnya ada sajak mursahah. Nah, sajak mursahah ini adalah
saja yang sebagian ataupun seluruh lafaz-lafaznya ini merupakan bagian dari rangkaiannya. Contohnya wal jibalu suyirat wa idal isyaru utilat. Nah, yang termasuk saja di sini wal jibalu suyirat wal isyaru wa idal isyaru utilat. Jadi antara al jibalu wal isyaru itu memiliki kesamaan. Kemudian wa idal jibalu suyirat, antara suyirat wa idal isyaru utilat, antara isyaru wa idal isyaru utilat, antara utilat dengan suyirat, antara suyirat dan utilat itu memiliki kesamaan. Itulah pemaparan tentang sajak. Kemudian akan dipaparkan kembali terkait dengan materi kedua ataupun pembagian kedua dalam muhasilat lafziyah, yakni al-iktibas. Syukran ala hadhil fursah wa hadzal waqt. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Nur Poma'aloh. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Ameng Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pemateri kedua akan memaparkan salah satu pembahasan yang telah kami pelajari dalam mata kuliah ilmu balaghah, yakni tentang iktibas. Nah, adapun yang akan saya paparkan yaitu pengertian dari iktibas itu sendiri serta contoh-contoh yang terdapat dalam iktibas. Baik teman-teman, sebelum saya memaparkan tentang pengertian serta contoh-contoh yang terdapat dalam iktibas itu sendiri, saya akan memberikan informasi sedikit nih sama teman-teman bahwasannya iktibas ini adalah salah satu ilmu atau salah satu pembahasan yang terdapat dalam ilmu balaghah, tepatnya pada ilmu badi. Karena ilmu balaghah itu dia terbagi atas beberapa macam, yaitu ilmu ma'ani dan ilmu badi. Nah, iktibas ini dia termasuk dalam ilmu badi. Pertanyaannya, apa sih ilmu badi itu? Nah, ilmu badi adalah ilmu yang menitik beratkan pembahasannya pada segi-segi keindahan lafaz, pada segi-segi keindahan kata, baik secara lafaz maupun makna. Nah, ilmu yang membahas tentang keindahan-keindahan lafaz itu disebut dengan muhassinat lafziyah. Sedangkan dari segi-segi keindahan makna, dia disebut dengan muhassinat ma'nawiyah. Pertanyaannya, iktibas ini dia termasuk dalam muhassinat lafziyah atau muhassinat ma'nawiyah? Ya, betul sekali. Iktibas ini dia termasuk dalam muhassinat lafziyah karena membahas menitik beratkan pembahasannya pada keindahan-keindahan dari suatu lafaz. Baik teman-teman, selanjutnya kita langsung masuk kepada pembahasan mengenai pengertian dari iktibas. Yang pertama adalah pengertian dari iktibas. Nah, secara etimologis atau secara leksikal, iktibas itu berarti menyalin dan mengutip. Nah, sedangkan secara terminologis atau secara istilah, iktibas adalah kalimat yang disusun oleh penyair maupun penulis, di mana dalam kalimat tersebut penyair maupun penulis menyertakan petikan ayat Al-Quran maupun hadis dalam rangkaian kalimatnya. Akan tetapi, dalam hal tersebut, penulis maupun penyair tidak menjelaskan petikan ayat tersebut terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Contohnya, ketika kita sering biasanya kita sering menggunakan ayat Al-Quran maupun hadis nih dalam ceramah maupun penyampaian yang lainnya. Nah, kita sering menggunakan melampirkan sumbernya, contoh petikannya ya. Contoh, misalnya kita sering kita mengutip ayat Al-Quran, maka kita mengatakan kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya hadis, kita sering mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi dalam iktibas ini teman-teman tidak disertakan hal yang demikian. Karena penulis atau penyair ini dia menyertakan kutipan dalam sebuah kalimat tetapi tidak menjelaskan bahwa kutipan tersebut termasuk atau terdapat dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Nah, itu adalah perbedaan antara iktibas dengan kalimat-kalimat yang lain. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada pembagian dari iktibas.
Nah, berdasarkan referensi serta pembahasan materi-materi pembahasan yang telah kami dapatkan di bangku perkuliahan, bahwasannya pembagian dari iktibas ini dia terbagi atas 3. Yang pertama adalah tsabital ma'ani. Nah, tsabital ma'ani itu adalah yang tidak berubah dari makna asalnya. Nah, yang kedua adalah yang dirubah sedikit wacananya, sedangkan yang ketiga adalah muhawwal. Muhawwal itu adalah baik maksud serta makna yang terdapat dalam syair maupun kalimat itu berbeda dengan makna yang ada pada sumber atau asalnya. Nah, baik langsung saja kita masuk kepada contoh-contoh dari iktibas itu sendiri. Di sini saya akan memaparkan kurang lebih 5 contoh yang terdapat yang menggambarkan atau yang terdapat iktibas di dalamnya. Baik teman-teman, contoh yang pertama yaitu yang tidak berubah dari makna asalnya. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari perkataan Abu Ja'far Al-Andalusi. Beliau berkata, la tu'awidin nasa fi awtanihim qallama yar'abu gharibul watani wa idha ma syi'ta 'aishan fihim khaliqin nasa bihulukin hasanin. Yang artinya, jangan engkau bertentangan dengan orang-orang yang berada di negeri mereka. Sedikit orang yang takut terhadap orang asing. Jika engkau ingin hidup dengan mereka, pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik. Nah, teman-teman, dari kalimat tersebut terdapat salah satu kutipan dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, khaliqin nasa bihulukin hasanin. Pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik. Nah, kutipan tersebut yang dirangkaikan dalam kalimat yang disampaikan oleh Abu Ja'far Al-Andalusi, dalam hal ini maknanya tidak berubah dari makna asalnya, tetap memiliki makna yang sama, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari Tsabit al-Ma'ani. Baik, contoh yang kedua adalah yang dirubah sedikit wacananya. Di sini saya mengambil kutipan syair yang berbunyi, qad kana ma khifta ay yakuna inna ilallahi raji'un, yang artinya sungguh telah terbukti apa yang engkau takuti, sesungguhnya kami kembali semua kepada Allah. Nah, teman-teman, dalam syair tersebut terdapat kutipan dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Nah, kutipan ayat tersebut maknanya tidak jauh berbeda dengan makna asalnya, akan tetapi dari wacananya maupun teks atau kalimatnya itu mengalami sedikit perubahan, yang dimana tadinya berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berubah menjadi inna ilallahi raji'un. Baik teman-teman, contoh yang ketiga adalah contoh dari maksud serta makna yang berubah atau berbeda dengan makna yang ada pada sumber atau asalnya. Contoh dalam syair, la in akhta'ta fi madah kama akhta'tu fi man'a, laqad anzalat hajati biwadin ghairi dhi zar'in, yang artinya kalau aku salah dalam memujimu, maka aku tidak salah dalam menahan nafsuku. Sungguh engkau telah menempatkan kebutuhanku pada lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Baik, pada syair tersebut terdapat kutipan ayat yang berbunyi, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in, yang makna dari lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya dalam ayat tersebut itu bermakna kota Mekah. Akan tetapi makna dari lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya yang terdapat dalam syair tersebut itu bermakna seorang laki-laki yang tidak ada kebaikannya dan tidak berguna. Baik teman-teman, contoh yang keempat yaitu terdapat pada salah satu perkataan dari Abu Al-Mu'min Al-Asafani yang berbunyi, la taghurrannaka minadh dhalamati kathratul juyushi wal ansar, innama yuakhirhum liyaumin tashasu fihi al-absar, yang artinya janganlah kamu terbujuk pada banyaknya pasukan dan pembantu dari orang-orang penganiaya. Sesungguhnya kami menangguhkan mereka sampai pada suatu hari pada waktu itu mata mereka terbelalak.
Nah, dalam perkataan atau dalam syair tersebut terdapat salah satu kutipan ayat yang berbunyi innama yu'akhiruhum liyaumin tashasu fihil absar. Baik teman-teman, contoh yang kelima, saya mengambil kutipan syair dari Ibnu Sina di mana syair tersebut berbunyi Rahalu falastu musailan an darihim ana bahi'un nafsi ala atharihim, yang artinya mereka telah berangkat dan aku tidak menanyakan tempat tinggal mereka. Selanjutnya aku seperti orang yang binasa karena bersedih hati sepeninggal mereka. Nah, dalam syair tersebut terdapat kutipan ayat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 6 di mana kutipan tersebut berbunyi ana bahi'un nafsi ala atharihim. Nah teman-teman, tetapi dalam ayat Al-Quran atau ayat sumbernya yaitu surah Al-Kahfi ayat 6 bunyinya tidak seperti itu, akan tetapi bunyinya adalah fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim. Nah, kenapa kutipan tersebut pada sumber dan syair tersebut berbeda? Karena tujuan dari penulis atau penyair itu untuk menyelaraskan makna dari kutipan ayat yang diambil tersebut agar maknanya itu memiliki kesinambungan dengan syair yang dibuat oleh Ibnu Sina tersebut. Syukran ala mutaba'atikum wa musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.